Selamat pagi anak-anak. Sebelum saya menyampaikan materi untuk MPLS ini, saya akan mengaturkan puja panganjali umat sebelumnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya adalah Waka Kurikulum di SMA Wirabakti. Nama saya Madi Suarsini. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang yang ada hubungannya dengan pembelajaran dan kriteria kelulusan dan kenaikan kelas. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang kriteria kenaikan dan kelulusan. Saya akan menampilkan slide. Nah, di sini ditampilkan slide tentang kriteria kelulusan dan kenaikan kelas. Untuk kelulusan, di sini ketentuannya adalah peserta didik dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan telah memenuhi kriteria atau syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yakni yang pertama telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik, serta lulus ujian sekolah. Nah, untuk peserta didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah itu jika rata-rata nilai mata pelajaran yang diujikan adalah 6,00. Jadi misalnya ada 18 mata uji sekolah, di sana nanti akan dirata-ratakan nilainya dari 18 hingga menjadi hasil 6,00. Kemudian untuk kenaikan kelas, ketentuan tentang kenaikan kelas di sini diatur oleh sekolah dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran, ya, atau pada akhir semester 2. Nah, ketentuan yang kedua, berakhlak mulia dan berkepribadian baik, kemudian kehadiran rata-rata kumulatif semester 1 dan 2 minimal 90%. Kecuali sakit dengan keterangan dokter atau surat yang diketahui orang tua. Nah, itu untuk kehadiran pada saat PTM. Untuk pembelajaran di SMA Wirabakti untuk saat ini, karena ada aturan dari pemerintah kita harus melaksanakan PPKM, jadi untuk pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Kita menunggu aturan atau kebijakan dari pemerintah apabila nanti kita sudah diizinkan untuk melaksanakan PTM. Di sana PTM-nya terbatas, jadi PTM kita akan laksanakan beberapa hari, dilanjutkan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk kehadiran daring, nanti itu akan diatur oleh guru mapel masing-masing, nanti bisa melalui WhatsApp atau bisa melakukan absensi di Google Form. Nah, itu kehadiran rata-ratanya adalah 90%. Kemudian peserta didik dinyatakan naik ke kelas 11 apabila yang bersangkutan memiliki ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian peserta didik dinyatakan naik kelas ke kelas 12 apabila yang bersangkutan memiliki mata pelajaran yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum, maksimum 3 mapel atau mata pelajaran dan tidak pada ciri khas program. Misalnya di sini ada 2 jurusan, yaitu jurusan sosial dan bahasa. Nah, apabila di jurusan sosial itu semua mapel yang menjadi ciri khas ilmu sosial adalah sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, untuk jurusan ilmu bahasa, itu semua mapel yang menjadi ciri khas ilmu bahasa. Di sana ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, dan bahasa Jepang, dan antropologi.
Kemudian keputusan kenaikan kelas bagi peserta didik dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan satuan pendidikan. Nah, itu untuk kriteria kelulusan dan kenaikan kelas. Selanjutnya saya akan paparkan tentang jadwal pembelajaran yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran baru, yaitu mulai dari tanggal 19. Nah, di sini untuk semester ganjil, kita akan menggunakan, karena masih ada dalam aturan pemerintah, yaitu kita melaksanakan PPKM, jadi kita masih menggunakan jadwal daring atau PJJ. Nah, untuk jadwal PJJ atau online, di sini saya tampilkan jadwalnya akan dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Kamis. Untuk jadwalnya bisa diperhatikan di sana, kelas 10 IPB, itu dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 13.15, itu untuk hari Senin. Kemudian hari Selasa itu jam 8 sampai dengan jam 12.15. Kemudian hari Rabu jam 8 sampai dengan jam 13.15 juga, dan hari Kamis jam 8 sampai jam 12.15. Nah, di sini untuk jam, untuk hari Senin dan hari Rabu itu kenapa jamnya sampai jam 13.15? Karena di sini untuk mapel hari Senin dan hari Rabu diatur di sana jumlahnya adalah 5 mapel. Karena untuk jumlah mapel di kelas 10 itu ada 18 mapel. Nah, dibagi menjadi 4 hari, jadi ada 5 mapel 2 hari dan 4 mapel 2 hari. Itu Senin itu 5 mapel, silakan dilihat untuk jadwalnya. Itu ada mapel apa saja. Kemudian hari Selasa itu dari jam 8 sampai jam 12.15 karena jumlah mapelnya adalah 4 mapel. Nah, di sana ada jam istirahat setelah jam kedua. Diperhatikan. Kemudian untuk hari Rabu kembali 5 mapel dari jam 8 sampai jam 13.15 dan istirahatnya setelah jam kedua. Dan hari Kamis kembali 4 mapel ya, dari jam 8 sampai jam 12.15 ya. Nah, itu untuk jadwal PJJ atau daring. Nah, apabila nanti pemerintah sudah mengeluarkan edaran untuk lembaga pendidikan, kita diperbolehkan untuk mengadakan PTM atau pertemuan tatap muka, nanti kita akan menggunakan jadwal PTM kombinasi dengan jadwal PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, sekilas untuk jadwal PTM dan PJJ yang akan kita laksanakan nanti kalau sudah ada edaran ya diperbolehkan mengadakan PTM. Nah, di sini untuk kelas 10 ya setiap minggu akan dilaksanakan PTM 2 kali seminggu, yaitu kita ambil untuk hari kelas 10 hari Senin dan hari Kamis. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan shift di mana kalian nanti akan dibagi menjadi 2 shift atau kelas ya. Untuk shift pertama itu masuk dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Kemudian shift kedua masuk mulai jam 9 sampai jam 10 WITA. Nah, perhatikan untuk jadwal per shift-nya, di sana ada shift pertama dan shift kedua itu sama, hanya jamnya yang berbeda. Jadi shift pertama itu dari jam 7.30 sampai jam 8.30, dilanjutkan shift kedua dengan jadwal yang sama, matematika, seni budaya dan ekonomi lagi, di jam 9 sampai jam 10. Kemudian PTM yang kedua itu ada di hari Kamis, ya, dengan jam 7.30 sampai dengan
jam 8.30 itu untuk shift pertama, dan jam 9 sampai jam 10 untuk shift kedua. Itu sama dengan hari Senin shiftnya ya. Nah, untuk hari Selasa dan hari Rabu, itu akan dilaksanakan pembelajaran jarak jauh atau online. Ya, PJJ. Atau pembelajaran jarak jauh. Nah, itu mapelnya, lihat, diperhatikan di sana. Untuk Senin, itu PTM ya. Untuk Selasa, PJJ. Mapelnya ada dari jam 7.30 bahasa Inggris, TIK, dan bahasa Indonesia. Dilanjutkan nanti untuk shift kedua, sama mapelnya, itu dimulai dari jam 9 sampai jam 10. Sama hari Rabu juga PJJ. Jadi dimulai dari jam 7.30 sampai jam 10. Ya, dengan 2 shift. Kemudian untuk PTM hari Kamis, PJJ lagi 2 hari, Jumat dan Sabtu. Nah, untuk PTM karena baru 2 hari di minggu pertama, berarti baru 6 mapel, yaitu hari Senin 3 mapel dan hari Kamis 3 mapel, jadi jumlah per minggunya adalah 6 mapel. Sisa dari 18 dikurangi 6 kan lagi 12 mapel, itu ada di minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi kalian bertemu untuk 1 mapel itu 3 minggu sekali, PTM atau pertemuan tatap muka. Sedangkan untuk daring kita laksanakan dalam seminggu itu ada 4 hari. Ya, nanti perhatikan jadwalnya untuk semuanya ya. Itu untuk pembelajaran. Bila nanti sudah diberikan edaran, kita boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk sementara kita fokus ke jadwal pembelajaran daring yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi persiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran daring dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi di sini waktu pembelajaran untuk daring adalah 1 jam 60 menit. Ya. Jadi nanti misalnya kalian ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di grup kelas, bisa kalian tanyakan di wali kalian masing-masing. Dan ingat, siapkan kuota, karena di sini nanti kita akan menggunakan aplikasi Google Form. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala dalam kuota, bisa kalian sampaikan di grup atau sampaikan kepada guru mapel masing-masing bahwa kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Nanti akan ada kebijakan dari guru mapel, apakah kalian diberikan tugas secara offline, misalnya kalian ambil ke sekolah, kemudian kerjakan di rumah, dan nanti akan dikumpulkan lagi ke sekolah melalui guru mapel masing-masing. Nah, itu untuk penyampaian jadwal pembelajarannya. Ingat, kalau misalnya nanti ada kendala, silakan hubungi wali kelas masing-masing di grup atau japri. Nah, karena sudah waktu, saya akhiri untuk penyampaian saya mengenai kriteria kenaikan kelulusan dan jadwal pembelajaran. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan dengan materi yang lain. Nah, karena sudah selesai, saya akhiri pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.